Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Pagi Bu, baik, alhamdulillah. Baik Bu, alhamdulillah. Bu, sehat habis makan. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, alhamdulillah hari ini Bu Liat sudah hadir semua ya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga anak-anak bisa menyimak dengan baik. Oke, seperti yang Ibu bilang di pertemuan sebelumnya, pada hari ini kita akan membahas mengenai alat bantu fotografi. Untuk tujuan pembelajaran hari ini tentunya agar kalian semua tahu nih fungsi dari tiap alat bantu fotografi agar menghasilkan foto yang terbaik. Nah, kita mulai aja mungkin ya materialnya. Boleh dibantu untuk share screen-nya? Oke, hari ini kita akan membahas tentang alat bantu fotografi. Boleh di next? Nah, Ibu udah ngebagi dua kelompok, ada alat bantu pemotretan dan alat bantu pencahayaan. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai alat bantu pemotretan. Boleh di next? Next lagi. Nah, yang pertama ini ada background dan stand background, di mana background ini merupakan alat yang digunakan sebagai latar belakang pemotretan di studio. Nah, background ini juga banyak macamnya ya, ada berbagai macam warna, gambar, dan juga polanya. Nah, kalau stand background-nya sendiri ini ada dua penyangga untuk menyangga background-nya itu. Nah, penyangga ini juga bisa digerakin, bisa dinaik turunin sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, selanjutnya ada tripod dan monopod, di mana tripod dan monopod ini memiliki fungsi yang sama dalam pemotretan. Nah, tripod dan monopod ini fungsinya itu untuk menyangga kamera agar tidak terjadi goncangan atau shaking saat pemotretan berlangsung. Sesuai dengan namanya ya, kalau tripod itu kakinya ada 3, seperti di foto. Nah, kalau monopod itu pegangannya atau kakinya itu cuma ada 1. Selanjutnya ada filter. Nah, filter ini merupakan alat bantu dengan fungsi utama sebagai penyaring cahaya yang akan masuk ke kamera. Nah, penggunaan filter ini tuh digunakan untuk menyaring cahaya sehingga cahaya tersebut dapat menimbulkan efek-efek tertentu yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas alat bantu pencahayaan. Alat bantu yang pertama ada flash nih. Flash tentunya udah sering dengar ya. Flash atau blitz ini biasanya digunakan untuk pemotretan yang menentukan cahaya tambahan. Contohnya itu kalau misalnya kita lagi ada pemotretan di malam hari. Nah, selain itu juga sebenarnya flash ini juga bisa sebagai full in cahaya. Nah, kalau misalnya flash meter sendiri digunakan sebagai alat ukur cahaya dalam pemotretan. Lalu selanjutnya ini ada reflektor, di mana reflektor ini berfungsi untuk mengatur pencahayaan yang akan digunakan. Reflektor akan memantulkan cahaya yang ada ke objek, sehingga bisa mengubah cara cahaya menerangi objek. Nah, kalau misalnya dilihat dari gambarnya nih, ada beberapa warna reflektor, ada yang putih, ada yang perak, ada yang hitam. Karena kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk mempelajari alat-alat bantu fotografi terlebih dahulu, ada yang tahu nggak nih, kira-kira apa sih fungsi perbedaan warna pada reflektor? Ada yang bisa? Saya tahu, Bu. Boleh, Desi. Yang berwarna putih itu untuk menghasilkan warna cahaya yang lembut. Terus warna perak itu untuk menghasilkan warna yang lebih kuat, dan warna emas itu dapat menghasilkan warna yang lebih hangat. Kalau yang hitam itu buat nyerap cahaya, Bu. Betul nih. Belajar dulu ya sebelum mata pelajaran Ibu. Terima kasih ya jawabannya.
Selanjutnya ada umbrella, di mana alat ini tuh sebagai alat bantu pencahayaan yang digunakan untuk mendapatkan sifat cahaya yang jangkauannya lebih luas. Efeknya itu bakalan bayangan dan cahayanya itu jadi lebih lembut. Selanjutnya ada honeycomb, di mana seperti namanya honeycomb, bentuknya bisa dilihat seperti sarang lebah ya. Nah, honeycomb ini tuh prinsipnya tuh sama atau hampir mirip sama kayak filter, yaitu membuat cahaya yang ada menjadi lebih lembut. Namun, alat ini tidak dipasang pada bagian depan lensa kamera seperti filter, tapi honeycomb ini dipasangnya di sumber cahaya, misalnya di lampu. Nah, selanjutnya ini ada softbox. Nah, softbox ini merupakan alat yang terbuat dari kain berbentuk seperti piramida. Fungsi dari softbox itu sama seperti reflektor, tapi menghasilkan cahaya yang lebih lembut dibandingkan dengan reflektor. Nah, cahaya yang masuk ke softbox ini berasal dari strobo. Nah, tadi udah disinggung mengenai strobo. Strobo itu apa sih? Nah, strobo ini memiliki fungsi yang sama dengan reflektor, yaitu menangkap cahaya dari sumber cahaya utama. Seperti itu. Next. Nah, pemateriannya udah selesai nih. Tadi kan Ibu udah ngebahas tentang strobo. Kalau misalnya strobo ini sama dengan reflektor. Ada yang tahu nggak sih kalau misalnya perbedaan dari strobo dan reflektor? Saya mau coba, Bu. Boleh ya, Jung? Mungkin kalau ukuran strobo lebih besar dan cahaya yang disimpan dan dihasilkan lebih besar dari reflektor juga, Bu. Gitu. Nah, betul banget aja. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu, saya Bu. Boleh, Ronald? Mau Oke. nanya apa? Kan di masa pandemi gini, otomatis kita sedikit kesulitan untuk datang ke studio sekolah gitu kan. Nah, ada gak sih alat lain sebagai pengganti reflektor yang dapat memantulkan cahaya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Tentu aja bisa dong, ada. Nah, kalau misalnya nggak ada reflektor, kita bisa pakai styrofoam, kain, atau kertas dengan warna yang disesuaikan dengan hasil foto yang diinginkan sama kita. Seperti tadi yang udah disebutkan sama Desi, kalau misalnya warna putih itu biar hasil fotonya lebih lembut dan warna-warna lainnya. Seperti itu, Ronald. Oh, siap Bu. Langsung OTW praktek, Bu. Makasih, Bu. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai alat bantu fotografi? Cukup, Sepertinya Bu. cukup, Bu. Oke, cukup ya. Nah, tadi kita sudah membahas nih mengenai beberapa jenis alat bantu fotografi yang biasanya digunakan di outdoor ataupun di indoor. Nah, alat-alat bantu fotografi ini digunakan untuk menghasilkan hasil pemotretan yang lebih berkualitas. Tetap kita harus melatih teknik fotografi dan juga mengembangkan kreativitas untuk mendapatkan foto yang berkualitas dan menarik. Karena sebagus apapun alat fotografi yang kita pakai, hasil pemotretannya tuh tetap bergantung kepada fotografernya. Oke, pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan sampai sini. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai pengoperasian kamera digital. Kalian bisa pelajarin terlebih dahulu ya. Jaga kesehatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh.